Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 12 Januari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Kita diingatkan untuk selalu datang pada Tuhan dalam situasi apa saja, lebih khusus lagi di saat kita sangat membutuhkan pertolongannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat sabdamu kami belajar begitu banyak contoh hidup yang sangat menarik. Entah lewat perbuatanmu atau lewat contoh hidup dari mereka yang percaya kepadamu. Kami mohon gerakanlah hati kami dan berilah kami kekuatan untuk datang kepadamu, agar kami boleh dijamah oleh kuasa dan kekuatan-Mu, sehingga kami bisa mendapat kekuatan baru dan selamat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah datanglah pada Tuhan, maka kita akan selamat. Saya yakin bahwa kita semua punya pengalaman iman, bagaimana Tuhan membantu kita di saat kita dengan penuh kepercayaan datang kepadanya dan memohon belas kasihan-Nya untuk membantu kita. Saudara-saudari dan anak terkasih dalam Kristus, hari ini si kusta yang sudah lama diasingkan dengan penuh kepercayaan datang kepada Yesus dan dengan rendah hati berlutut di hadapan Yesus. Memohon belas kasihan-Nya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia percaya pada kuasa Yesus Kristus. Ia juga tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan dia. Ia sadar akan statusnya sebagai orang buangan, orang yang sudah dikucilkan dari masyarakat, orang yang hanya menanti kematian, orang yang sudah tidak punya arti di depan mata orang sehat. Ia sudah mencap dirinya sebagai orang yang tidak punya harga diri dan tidak punya harapan akan dibantu oleh orang sehat. Tetapi karena berkat imannya yang sangat kuat akan kebaikan Tuhan,
Ia tetap berani datang mendekat, walaupun hal itu sudah melawan ajaran agama dan adat istiadat Yahudi. Tetapi bagi Yesus, entah sehat atau sakit, semuanya punya arti dan punya harga diri. Yesus tahu baik apa maksud kedatangannya ke dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan membimbing manusia agar kembali kepada Allah. Yesus menjawab permohonan si kusta dengan penuh sukacita. Ia mentahirkan dia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, siapakah si kusta dalam cerita ini? Si kusta adalah kita yang mungkin secara rohani alami sakit karena kesalahan dan dosa kita. Karena dosa kita merasa jauh dari komunitas Allah. Atau mungkin secara fisik kita alami sakit. Atau mungkin secara sosial kita ditolak oleh sesama. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita ikuti contoh hidup si kusta yang kita dengar ceritanya pada hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Bertekuk lututlah di hadapan Tuhan dan luapkanlah isi hati kita kepadanya. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Dia pasti menyambut kita dan menjamah kita. Dia pasti akan menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, gerakkanlah hati kami dan berilah kami kekuatan supaya kami sanggup berjalan kepadamu, bertekuk lutut di hadapanmu, dan boleh mendapat jamahanmu yang penuh kuasa, sehingga kami boleh alami kekuatan dan kesembuhan. Doa ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.